Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk berbagi dan bercerita seputar pengalaman zikir nafas. Baik teman-temanku, ini ada sedikit cerita untuk berbagi pengalaman sih sebenarnya. Banyak orang bertapa atau meditasi atau berzikir nafas ini banyak istilahnya ingin mendapatkan sesuatu, ya, mendapatkan sesuatu seperti petunjuk, wangsit. Bahkan yang paling banyak itu orang bermeditasi, berzikir nafas ini untuk mencari kesaktian. Nah teman-teman, saya akan berbagi sedikit tentang kesaktian ini ya teman-teman ya. Sebenarnya ada 3 kesaktian di dalam kita kalau sering melatih meditasi atau zikir nafas ini teman-teman. Apa saja itu teman-teman? Nah, tapi sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, bagi teman-teman pelaku zikir nafas, ini hanya cerita, bukan menjadikan teman-teman itu suatu acuan atau suatu cita-cita untuk berzikir nafas ini tujuannya seperti itu. Jangan sampai salah paham ya teman-teman ya. Jadi sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan menjelaskan apa sih kesaktian yang dapat dari zikir nafas tersebut. Nah, jadi kalau orang dulu itu banyak berzikir nafas itu teman-teman, biasanya pertama yang dicari kesaktian tentang bisa menerawang, bisa melihat makhluk-makhluk astral. Nah, ada juga tujuannya untuk bisa rogo sukmo. Nah itu teman-teman. Jadi kesaktian yang baik dicari orang biasanya tentang keilmuan seperti itu. Mencari kesaktian bisa melihat orang dalam keadaan jauh, menerawang, bisa melihat makhluk halus. Ada juga ingin bisa traveling istilahnya, perjalanan spiritualnya, bisa melihat ini, bisa ketemu ini, bisa ketemu itu. Nah itu kesaktian pertama teman-teman ya. Nah terus kesaktian kedua ini itu apabila kita sering melatih zikir nafas itu, jangan heran teman-teman kalau suatu saat nanti teman-teman bisa membaca pikiran orang. Jadi sebelum orang-orang itu berkata-kata itu sebenarnya kita bisa melihat dari cara gerak tubuhnya, dari cara dia bicara itu. Nanti kalau teman-teman udah mahir meditasi atau zikir nafas itu bisa terlihat teman-teman, bisa terlihat karakter seseorang tanpa mereka memperkenalkan dirinya ataupun tanpa kita harus kenal mereka terlebih dahulu. Dengan melihat saja kita sudah bisa paham, oh kalau ini orangnya karakternya seperti ini, orangnya seperti ini, orangnya seperti ini. Itu nanti secara tidak langsung akan bisa kita tangkap secara rasa teman-teman. Jadi nggak seperti kita harus nerawang, bukan gitu ya teman-teman ya. Jadi secara otomatis. Contoh misalkan, saya pernah waktu itu ada
perkumpulan, istilahnya riungan zikir napas lah teman-teman ya. Jadi kan banyak dari daerah mana-mana nih. Dulu ya, ini cerita dulu ya. Dari berbagai macam daerah. Jadi saya itu melihat satu orang itu, kok orang ini perasaan dengan melihatnya saja kita udah seperti ada rasa respon dari dalam diri kita nih, oh sepertinya saya dengan orang ini gak bakal ini kayaknya, gak bakal apa istilahnya itu ya, oh kayaknya seperti orang yang ini kayaknya sepertinya saya gak cocok gitu. Terus tergambar lagi, oh kayaknya sepertinya saya dengan orang ini bakal gak serasi kayak gitu. Jadi dengan mereka duduk saja sebenarnya kita bisa membaca rasa atau energi dari seorang itu teman-teman ya, tanpa kita mencari-cari, enggak, itu datangnya memang dari rasa diri kita itu. Jadi perasaan rasa kita itu seolah-olah nggak nyaman dengan orang ini, nggak cocok dengan orang ini, padahal kita belum mengenal orang tersebut, padahal kita belum pernah berjumpa orang tersebut atau berkomunikasi dengan orang tersebut, tapi diri ini seolah-olah mengatakan bahwa tidak cocok dengan orang itu. Tapi setelah saya pahami dari rasa tersebut, setelah orang itu berbicara, setelah orang itu memberikan penjelasan, memang benar teman-teman. Jadi apa yang dikatakan oleh dia, apa menurut pandangannya selalu bertentangan dengan saya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi seolah-olah kita itu bisa membaca seseorang itu, karakternya bakal gak cocok dengan kita, oh ini cocok, ini gak cocok, kita baca sendiri teman-teman. Nah terus juga itu ibaratnya tuh seperti bisa membaca pikiran orang kayak gitu. Ini bukan dicari teman-teman, memang istilah tuh bonus ya, bonus dari hasil zikir kita itu. Jadi kesaktian yang pertama itu yang bisa didapat itu bisa menerawang, bisa melihat makhluk astral, bisa mogo sukmo. Itu kesaktian pertama. Terus kesaktian kedua, tanpa kita sadari kita bisa membaca karakter seseorang tanpa harus kita kenal terlebih dia dahulu. Jadi secara otomatis kita bisa melihat karakter orang itu dari rasa teman-teman. Jadi walaupun kita nggak kenal dia, perasaan kita atau rasa kita itu seperti mengatakan nggak cocok dengan orang ini. Kenyataannya memang benar teman-teman. Itu ya teman-teman. Jadi yang pertama tadi kesaktian yang bisa kita dapat dari zikir napas tadi seperti mogo sukmo, bisa menerawang orang, bisa melihat alam lain. Yang kedua, terus kita bisa membaca pikiran orang, kita bisa memahami karakter seseorang. Itu diperoleh dengan sendiri teman-teman. Jadi saya menjelaskan seperti ini bukan berarti teman-teman harus mencari atau niat zikir nafas itu karena itu, jangan teman-teman. Ini hanya sekedar cerita saja ya. Nanti saya akan jelaskan penjelasan detail di akhir video. Terus yang menurut saya yang bagus itu teman-teman, seharusnya kita itu mempunyai kesaktian yang ketiga. Nah kalau kesaktian yang ketiga ini teman-teman, ini nggak bisa dicari juga, itu memang dapat dari hasil dari meditasi, dari zikir napas atau meditasi kita tersebut. Jadi tulus aja, ikhlas saja zikirnya tanpa mengharapkan sesuatu. Apa itu yang kesaktian ketiga menurut saya ini pribadi ya? Menurut saya kalau kita bisa nerawang, bisa melihat alam lain, bisa ngerago sukmo, kalau bisa ya itu yang kesaktian pertama. Kalau yang kedua tadi kita bisa melihat karakter orang, bisa membaca pikiran orang. Nah kalau yang ketiga ini lebih dahsyat lagi teman-teman. Apa itu? Ini menurut saya yang paling bagus teman-teman.
bisa merubah karakter. Ah, kalau kalau tadi yang paling banyak dicari orang yang satu tadi bisa nerawang, bisa sukmo, bisa melihat alam lain. Terus yang kedua bisa membaca pikiran, bisa membaca karakter seseorang. Nah, yang ketiga ini kalau menurut saya lebih dominan, yang paling hebatnya teman-teman, atau yang paling sakti apa itu? Bisa merubah sifat kita, teman-teman. Gimana bisa merubah sifat kita bisa dibilang sakti? Ya ini menurut saya yang paling sakti, yang paling bermanfaat. Apa itu? Dari kita orang yang tadi pemarah bisa menjadi penyabar, dari karakter kita yang tadinya pemarah jadi penyabar, terus juga ya karakternya kita jadi istilahnya mudah iri sama orang, tiba-tiba iri hatinya berkurang sedikit demi sedikit, atau bahkan yang lebih bagusnya bisa menghilangkan kotoran-kotoran batin itu dengan secara total, teman-teman. Nah, jadi zikir itu menurut saya kesaktian yang paling bermanfaat itu yang nomor 3 ini, teman-teman. Dari karakter pemarah bisa jadi sabar, dari sombong kita bisa menjadi rendah hati. Nah, jadi teman-teman, apabila kita bisa merubah watak kita yang istilahnya sombong jadi nggak sombong, yang pemarah jadi penyabar, yang iri jadi nggak jadi, yang iri hatinya berkurang, yang pendendam jadi pemaaf. Nah, itulah kesaktian yang menurut saya yang paling tinggi, teman-teman. Jadi teman-teman jangan salah diartikan ya kita berzikir nafas itu untuk mencari sesuatu apa tidak. Tapi menurut saya yang paling bagus itu apabila zikir itu atau meditasi zikir nafas ini bisa merubah watak kita yang jelek menjadi bagus, teman-teman. Nah, itulah kesaktian yang harusnya kita capai, teman-teman. Bukan malah kesaktian-kesaktian seperti itu. Kalau tentang kesaktian yang seperti yang saya jelaskan 1 dan 2 itu malah akan menyesatkan kita, teman-teman. Malahan kita akan jauh dari Allah, teman-teman. Jadi yang dicari bukan Allah, yang dicari tadi hanyalah kesaktian, dan itu bakal menyesatkan kita, teman-teman. Jadi jelas ya teman-teman, jangan salah arti ya teman-teman ya, bahwa zikir napas ini yang bermanfaat itu bisa merubah watak kita dari yang tadinya jelek bisa menjadi bagus. Seperti yang saya jelaskan tadi, teman-teman. Mungkin segini aja dulu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang bisa memetik dari audio ini, alhamdulillah ya teman-teman. Semoga teman-teman juga bisa terinspirasi dan jangan salah pilih ya teman-teman untuk kesaktiannya. Terima kasih teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Dengan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.